STAD singkatan dari Student Team Achievement Division, yang artinya model pembelajaran ini berpusat pada kegiatan pembelajaran berbasis kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan antar siswa dan rasa saling membantu antar siswa. Model pembelajaran tipe STAN adalah model pembelajaran atau tipe belajar secara komparatif yang memiliki struktur antara lain tugas, tujuan, dan penghargaan. Pada model belajar secara komparatif, siswa diberikan motivasi untuk mampu bekerja sama, mengkoordinasi kelompok belajarnya dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh guru. Dalam mata pembelajaran tertentu, hal tersebut dimaksud untuk meningkatkan kemampuan menerima perbedaan pendapat dan juga keterampilan sosial bagi siswa dan masing-masing individu. Langkah-langkah model pembelajaran komparatif. Langkah yang pertama, menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan motivasi belajar siswa, yang artinya guru dapat menyampaikan pentingnya tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kegiatan pembelajaran dan menekankan pentingnya topik yang dipelajari dan memberikan motivasi belajar siswa. Langkah yang kedua, yaitu menyajikan informasi, yang artinya guru menyajikan informasi atau materi kepada siswa dengan jalan demonstrasi dan melalui bahan bacaan. Langkah yang ketiga adalah mengorganisasikan siswa-siswa dalam kelompok-kelompok belajar, yang artinya guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membimbing setiap kelompok agar melakukan transisi secara efektif dan efisien. Langkah yang keempat, membimbing kelompok belajar dan bekerja. Artinya, guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Langkah yang kelima, evaluasi. Artinya, guru mengevaluasikan hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari dengan mengerjai soal evaluasi. Langkah yang keenam, memberikan penghargaan. Artinya, guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun belajar individu dan kelompok. Sistem sosial adalah pola hubungan antara guru dan siswa yang terjadi saat proses pembelajaran. Model pembelajaran komparatif tipe STAN adalah pola hubungan antara guru dan siswa yang terjadi interaksi dua arah. Artinya, interaksi antara guru dan siswa dengan siswa lainnya. Proses pembelajaran dalam model STAN ini lebih fokus kepada siswa. Artinya, siswa tidak dianggap sebagai objek belajar, tetapi sebagai subjek yang belajar sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan siswa, sehingga siswa dapat mengembangkan potensi dalam dirinya. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan siswa dalam STAN yang belajar bersama secara kelompok dan melibatkan siswa sebagai tutor sebaya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari guru. Dengan pembelajaran seperti ini, maka siswa akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks dan nyaman. Di samping itu, siswa dapat merasakan tanggung jawab, belajar, kerjasama, sehingga siswa juga dapat bersaing secara sehat dan keterlibatan belajarnya lebih efektif. Adapun yang disebut dengan dampak instruksional. Dampak instruksional adalah dampak atau hasil belajar yang dicapai langsung dengan cara mengarahkan kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam model pembelajaran ini, ada beberapa dampak instruksional. Yang pertama, kemampuan konstruksi pengetahuan. Maksudnya adalah dalam model pembelajaran ini, siswa melakukan berbagai aktivitas dalam kelompok-kelompok kecil dan saling berinteraksi dalam sebuah permainan yang melibatkan siswa. Dengan aktivitas semacam itu, siswa dapat meningkatkan kemampuan untuk konstruksi pengetahuan secara mandiri. Yang kedua yaitu penguasaan bahan ajar. Dalam
model pembelajaran kooperatif tipe STED ini, informasi atau pengetahuan dapat didapatkan melalui tugas yang dilakukan oleh kelompok. Siswa dapat menemukan pengetahuan secara mandiri dengan kelompoknya. Pengetahuan itu biasanya dapat bertahan lama dalam memori siswa jika penemuannya dilakukan oleh diri sendiri. Yang ketiga adalah kemampuan berpikir kritis. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe STED, siswa dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang pikiran siswa, sehingga kemampuan berpikir siswa dalam pembelajaran dapat berkembang dengan optimal. Yang keempat adalah keterampilan kooperatif. Pembelajaran dengan STED memberikan kesempatan kepada siswa dengan berbagai latar belakang, kemampuan, jenis kelamin, suku, ras yang berbeda untuk bekerja sama, saling tergantung, dan belajar menghargai satu sama lain. Kondisi semacam ini memungkinkan berkembangnya keterampilan-keterampilan untuk bekerja sama yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun dampak pengiring. Dampak pengiring adalah dampak yang secara khusus akan didapatkan siswa dalam pembelajaran di kelas. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe STED ini ada beberapa dampak pengiring yang didapatkan oleh siswa. Yang pertama, minat, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Adanya turnamen dalam kooperatif tipe STED meningkatkan minat siswa untuk mempelajari materi pembelajaran. Yang kedua, dampaknya adalah kemandirian atau otonomi dalam belajar. Dalam model pembelajaran STED, siswa tidak menerima pengetahuan secara pasif dari guru, tetapi siswa berupaya mengkonstruksi sendiri pengetahuannya dalam kelompok-kelompok kecil. Kondisi semacam ini menumbuhkan kemandirian atau otonomi siswa dalam belajar. Yang ketiga adalah nilai atau value. Pada model pembelajaran ini terkandung nilai kejujuran dalam merahasiakan soal. Masing-masing individu keterbukaannya dalam memberikan penjelasan kepada teman lain dan demokrasinya terlihat ketika berdiskusi untuk menyatukan pendapat yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah sikap positif terhadap suatu mata pelajaran tertentu. Adanya suasana persaingan yang kompetitif antar kelompok akan membuat siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, baik dalam meningkatkan bahan ajar dan membangun pengetahuan sendiri. Kondisi ini akan membuat pembelajaran menjadi menyenangkan.